Oke, kembali lagi di Sega Force. Kali ini bersama saya Agus Cahyo Nugroho atau yang biasa dikenal dengan Pak Cahyo, Kaprodi Sistem Informasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Nah, hari ini spesial sekali nih teman-teman. Kita ada tamu yang luar biasa sekali, yaitu Romo Viko yang merupakan Kepala Sekolah SMA Kolese Loyola Semarang. Selamat Halo. ya Romo. Ya, selamat Romo. Ya. Saya sering dengar kalau pagi itu di Prambors juga ya, bahwa SMA Kolose Loyola ini merupakan SMA terbaik di Jawa Tengah gitu ya. Betul Wah, ya. luar biasa sekali. Jadi pokoknya saya pernah main ke sana juga. Memang sekolahnya luar biasa, murid-muridnya luar biasa, fasilitasnya gitu ya. Oke, kita akan lanjut nih Romo. Kita akan mulai podcast Metaverse yang ini dengan topik yaitu seputar pendidikan Romo. Siap. Nah ini yang pertama ini Romo, saya mau tanya nih, kan kita tahu pandemi ini sudah mendorong teknologi digital untuk dunia pendidikan. Benar ya. Bahkan kita bisa berada di ruang ini, di ruang metaverse ini karena adanya teknologi. Nah, bagaimana pendapat Romo tentang ini? Ya, teknologi itu memang diciptakan, dibuat, tujuannya itu semata-mata untuk membantu hidup manusia menjadi lebih baik gitu kan. Filosofi dasar teknologi itu kan itu, membantu hidup manusia menjadi semakin baik, semakin berkualitas dan tidak sampai meninggalkan sisi humanisme manusia itu sendiri. Jadi sebagai sarana untuk membantu manusia menjadi lebih baik dan bisa menjawab kebutuhan atau yang menyelesaikan persoalan-persoalan manusia itu. Itu menurut saya itu. Jadi selama pandemi di dunia pendidikan punya persoalan tidak bisa sekolah seperti biasa ketemu. Lalu bagaimana pembelajaran tetap harus berjalan. Anak-anak supaya tetap bisa mengembangkan dirinya. Maka teknologi masuk ke dalam ranah itu untuk tetap tujuannya tetap tercapai. Tujuannya tetap tercapai, anak-anak tetap bisa belajar, bisa mengembangkan diri lewat teknologi yang digunakan di dunia pendidikan ini. Terutama ya platform-platform yang banyak digunakan oleh sekolah-sekolah itu. Itu yang jawaban saya itu. Oke, Romo. Wah, luar biasa sekali, Romo. Berarti boleh disimpulkan bahwa teknologi itu untuk kemanusiaan gitu ya? Betul. Oke. Nah, kemudian Romo, kondisi seperti tadi, menurut Romo apakah bisa mendukung kesuksesan siswa di masa depan? Kemudian sejauh ini kondisi di SMA Kolese Loyola sendiri seperti apa, Romo? Kalau boleh tahu. Melihat perkembangan dunia sekarang mengarah ke teknologi yang lebih canggih, lebih maju, itu mau tidak mau dunia pendidikan mesti ikut ke sana. Tetapi tidak meninggalkan esensi dari pendidikan itu sendiri untuk memanusiakan manusia menjadi lebih humanis begitu. Apalagi teknologi sekarang metaverse yang ada dunia maya yang sepertinya juga tidak berbeda jauh dengan dunia yang nyata. Dunia maya bisa berdampingan seperti dunia real juga. Di dalam dunia maya ada relasi kan, ada komunikasi, ada kontak antara manusia satu dengan yang lain. Pendidikan pun saya kira juga bisa mengarah ke sana, antara yang maya dengan yang real itu bisa saling membantu satu sama lain. Terutama untuk menciptakan pembelajaran yang fun, yang kreatif, yang menyenangkan, yang lebih segar begitu ya. Nah, salah satu fungsi teknologi dalam pendidikan membuat pembelajaran itu menjadi fun, menjadi menyenangkan, materi tetap tersampaikan ke siswa.
Jadi sarana teknologi membantu supaya pembelajaran itu makin interaktif, komunikatif dan menyenangkan begitu. Untuk SMA College Loyola sudah mengarah ke sana, mengarah bahwa menggunakan teknologi itu, terutama pandemi ya, menggunakan platform-platform yang disediakan, baik yang gratis maupun yang berbayar, seperti Google Classroom, Google Form, Google Meet, Zoom, itu yang kami gunakan. Memang tantangannya adalah ketika kita tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi itu, sehingga teknologi yang baru itu seperti orang pindah offline yang monolog ke teknologi yang juga monolog. Jadi sebenarnya teknologi maupun sebelum teknologi itu saya kira meskipun tidak ada kehadiran teknologi, pembelajaran di kelas secara offline pun mesti menyenangkan, fun begitu ya. Jadi memang apapun sarana yang dipakai guru itu atau dosen itu mesti menyenangkan dengan metode-metode mengajar, pedagogi mengajar, sarana dipakai itu baik offline maupun online tetap bisa dilakukan. Yang tantangannya adalah ketika teknologi dipakai, ya cara mengajarnya masih sama seperti sebelumnya. Jadi teknologi itu seperti pindah rumah aja, dan itu bisa boring kan, bisa boring. Bahwa di dalam pendidikan guru bisa menggunakan platform-platform yang menyenangkan dan misalnya game, misalnya dengan video, dengan macam-macam yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi fun learning begitu. Jadi tetap teknologi itu bagus dan tidaknya teknologi tergantung pemakainya, usernya, apakah bisa menggunakan secara kreatif, secara inovatif, dan menyenangkan sehingga anak-anak suka belajar. Anak-anak zaman sekarang ya, anak zaman sekarang yang gadget minded itu kan perlu para pendidik itu kenal dan tahu know how menggunakan teknologi itu. Oke, Romo. Ya, kemudian ini SMA College Loyola kan sudah mulai tatap muka ya, Romo, betul ya? Nah, kira-kira setelah tatap muka ini, apakah boleh dibilang pendidikan bisa lebih maksimal atau bagaimana, Romo? Ya, untuk remaja SMA memang paling efektif itu ketika offline, karena di masa remaja itu pembentukan peer group ya, pembentukan kelompok-kelompok begitu. Maka yang namanya tatap muka itu menjadi sebuah keniscayaan. Mereka bisa berjumpa kawan satu kelas, kawan satu angkatan, Bapak Ibu guru, itu lebih menyenangkan daripada online. Itu yang paling enggak dirasakan anak-anak ketika mereka dari sekolah menyatakan 100% offline, ada kegembiraan baik orang tua maupun anak-anak. Kegembiraannya mereka bisa ketemu langsung. Memang bagaimana ya, dunia maya itu membantu, tetapi untuk pembentukan karakter, pembentukan kelompok ya, kelompok afeksi itu memang bersentuhan langsung tatap muka begitu. Maka memang saya masih mencari-cari apakah dunia sarana maya ini bisa juga sampai ke level afeksi yang dalam gitu ya. Memang kelemahannya kalau saya lihat di teknologi metaverse ini, faktor yang kurang itu sentuhan begitu ya, bersentuhan. Saya mengamati juga sudah mulai ada teknologi yang tangan pun bisa punya sensasi menyentuh barang-barang begitu ya. Itu kan bagaimana teknologi itu bisa sampai sama seperti pengalaman real. Itu tugas penemu-penemu atau pencipta itu
pengalaman maya sama dengan pengalaman nyata, itu kan, itu yang mau dikejar ke sana. Itu pasti akan punya, saya nggak tahu kedepannya bagaimana, apakah itu bisa tercapai ya. Tetapi yang namanya pengalaman nyata, ketemu fisik, tinggi badannya kan ternyata ketika masuk loh, ini ternyata pendek ya, ternyata tinggi, ternyata dia ya ukuran tubuh itu paling yang pertama dilihat tuh ternyata bugurnya itu kecil gitu ya. Oh ternyata Romonya itu tinggi. Itu kan tidak bisa terwakili dalam sebuah layar. Tapi ketika ketemu langsung baru oh ini si Romo ini kecil, si Romo ini tinggi, si ibu ini kecil, si ibu ini besar begitu ya. Jadi itu, jadi memang perjumpaan fisik itu untuk anak remaja SMA khususnya itu sebuah keniscayaan. Saya kira kita yang sudah dewasa pun juga mengalami hal yang sama. Jadi yang fisik itu memang sangat ya seperti orang biasa. Maka pertanyaannya bagaimana teknologi seperti ini bisa membantu kita tetap berinteraksi dari mana saja gitu kan. Sekarang kalau mau meeting nggak usah harus datang ke Semarang, dari tempat masing-masing kita bisa meeting gitu ya. Dengan layar ya. Tapi kalau dengan semacam ini, semacam Segaverse ini atau Metaverse itu lebih berbeda lah. Tidak hanya sebuah kotak persegi 4 ya. Tapi ini ada semacam 3D, 3 dimensi yang lebih hidup lah. Saya kira teknologi ini lebih hidup dan ini bisa dikembangkan di Loyola lebih hidup ya. Itu dari saya ya. Ya, terima kasih Romo. Kemudian kan ada salah satu mahasiswa SI yang magang di Kolose Loyola ya, Romo Monica ya. Nah, kira-kira sistem atau teknologi yang sudah dikembangkan oleh Monica ini kira-kira arahnya mau kemana Romo? Mau dibawa kemana Romo? Kalau boleh tahu. Sebenarnya tujuannya itu adalah komunikasi sekolah dengan stakeholder, orang tua, masyarakat umum, siswa begitu ya. Ya bayangan saya bisa ngobrol luas begitu ya. Misalnya mau tanya PDB Loyola kapan, lalu lewat chatbot itu bisa dijawab dengan baik gitu ya. Itu secara kalau orang masyarakat stakeholder bertanya dari rumah mereka masing-masing atau dari kantor mereka masing-masing atau dari tempat mereka masing-masing, tidak sempat ke Loyola. Kalau ke Loyola kan bisa bertanya ke front office bagian yang menjawab begitu ya, humas atau front office. Tapi kalau mereka berhalangan hadir ke Loyola melalui chatbot itu, yang nanti saya harapkan sih diperkembang dengan ya kayak virtual assistant yang lebih luas ya, luas. Kalau ada figurnya itu bagus sekali seperti hidup ya. Tujuannya ke sana, tujuannya membangun komunikasi antara sekolah dengan masyarakat gitu. Oke, Romo. Oke. Nah, Romo, sekarang kan kondisinya ini terbalik-balik ya. Dulu diminta online susah gitu ya. Tetapi sekarang sudah nyaman dengan online, mau diminta offline, kadang ada yang kalau anak sekarang bilang mager, males gerak gitu ya. Nah, mungkin Romo ada saran untuk penonton podcast ini dalam menghadapi normalitas baru ini gimana supaya nggak males gerak, supaya mau kembali gitu, Romo. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, ya perjumpaan itu bermakna apa begitu ya? Perjumpaan yang mau kita maknai dalam perjumpaan kita sebagai manusia itu mau seperti apa? Kalau situasinya tidak memungkinkan berjumpa fisik seperti ini, ya kita pakai yang online. Tujuannya tercapai kan? Tujuannya ketemu fisik, meeting, ngobrol satu sama lain, entah lintas kota, lintas provinsi, lintas pulau, lintas negara, ketemu begitu. Itu
Itu memang pakai online dan tidak mahal kan, tidak mahal. Namun kalau ada sesuatu yang kadang dalam online tuh ada semacam gap gitu ya, misunderstanding ya. Saya menangkap beberapa itu. Misalnya ketika kita bicara itu kan yang namanya teknologi itu pasti tergantung dengan listrik ya, sumber daya begitu. Kalau virtual meeting pasti juga tergantung koneksi internet, kualitas internet begitu ya. Kadang-kadang itu agak mengganggu sih, ketika pas ngomong tiba-tiba ada trouble di jaringan internet, listrik mati sehingga agak mengganggu. Itu tantangannya dunia teknologi itu ketika support sistemnya listrik, jaringan internet itu tidak lancar. Itu baru kalau itu cukup lama ya kita harus perlu ketemu datang ke suatu tempat janjian di mana untuk ngobrol begitu ya. Tapi untuk yang males lebih baik online. Itu juga apa tujuannya, makna untuk yang bersangkutan? Apakah asosial begitu ya? Nggak mau ketemu teman gitu ya. Ada beberapa karakter yang begitu. Saya tanya murid saya itu suka online atau offline? Online gitu, jawab langsung gitu. Kenapa online? Nggak perlu ke sekolah gitu ya. Tetapi karena di sekolah itu kan formasi, maka memang dibuat sistem supaya formasi karakter akademik itu tetap jalan. Maka tetap kami minta offline. Meskipun mereka mulai nyaman dengan online. Jadi ada values yang mau dikejar apa? Values yang nilai yang mau dikejar apa? Dan itu mau dikembangkan dengan cara apa? Kalau itu hanya bisa dengan ketemu fisik, ya kita harus buat sistem offline, ketemu. Tapi kalau itu bisa dilakukan hybrid, baik offline maupun online, ya silahkan. Yang penting values, nilai yang mau kita kembangkan, kita tuju, kita kejar, kita raih itu apa dulu, lalu sarananya baru kita pikirkan. Sarananya mau offline semua atau online semua. Misalnya misa ya, beberapa itu lebih suka online gitu ya. Saya beberapa teman saya itu, kamu sudah misa dari suci, udah di mana? Di rumahnya Semarang tapi misalnya di katedral Jakarta gitu ya. Loh kenapa? Romonya khotbahnya bagus-bagus begitu ya. Oh berarti kamu misalnya online ya? Iya. Oh ya udah gitu ya. Tapi apa kamu nggak rindu menerima sakramen Maha Kudus langsung ke tangan? Rindu sih. Nah, kenapa nggak langsung ke gereja yang lokal, yang dekat, yang paroki terdekat begitu ya? Ya nanti kami pikirkan begitu. Kadang-kadang romonya khotbahnya juga nggak asik juga sih. Oh gitu, berarti romonya bukan karena kerinduan mendapatkan hosti gitu ya. Ya itu values yang mau dicapai apa? Values-nya itu apa gitu ya. Kalau values-nya rindu betul akan sakramen Maha Kudus ya pasti dia nyari gereja yang bisa offline. Tapi kalau cukup dengan komuni batin lalu mencari khotbah romo yang sangat mendalam, ya itu jadi pilihan online kan. Memang akhirnya kembali ke pribadi, untuk umum itu kembali ke values masing-masing. Tapi untuk sekolahan saya masih menganggap fisik itu penting, offline itu penting. Kemarin ada asisten jenderal Serikat Yesus datang ke Loyola, cerita bahwa ada sekolah yang di luar, bukan di sini, memutuskan tetap online. Ya, saya tanya kenapa? Ya, mereka punya value sendiri, punya konteks sendiri yang tidak memungkinkan anak-anaknya itu masuk sekolah begitu. Ya memang tergantung konteks, tergantung kebutuhan, values yang mau dikejar begitu. Sehingga sekolah itu memutuskan meskipun agak reda ini, agak turun nih Omikronnya itu tetap online. Jadi
jawaban saya itu tergantung values yang mau dikembangkan kita itu jawaban saya ya. Oke, Romo ya. Terus ini Romo, pertanyaan terakhir mungkin Romo ya, closing. Pemirsa mau dengar kira-kira closing statement dari Romo tentang pendidikan di era online ini, atau bahkan mungkin nanti akan menuju ke metaverse ini, kira-kira apa Romo? Ya, pertama-tama tujuannya yang mau kita capai dalam pendidikan itu apa? Tujuan itu akan ada dalam visi ya, visi masing-masing lembaga, masing-masing sekolah. Visi itu perlu di breakdown bagaimana kita mencapai visi itu. Misalnya Loyola punya 4C ya, kompeten, concern, compassion, dan komitmen. Bagaimana 4C ini mau diterapkan, dikejar, dihidupi, lalu baru mikir sarananya. Karena sarananya sudah mengarahkan ya teknologi pendidikan, maka kita bisa gunakan itu. Bisa gunakan sarana-sarana yang kita anggap efektif untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Jadi pertama tetapkan tujuan dulu, baru kita mikir sarana apa yang mau kita pakai. Sarananya ya bisa teknologi digital seperti metaverse ini kita juga bisa pakai. Untuk misalnya podcast ya, podcast kan bisa mengembangkan kepercayaan diri anak-anak, compassion, komitmen untuk ngomong tentang satu hal, lalu maknanya apa, refleksinya apa, itu bisa ditonton oleh banyak orang kan gitu ya, dengan teknologi, dan itu menyenangkan. Jadi kita bisa memilih sarana yang bisa membawa kita pada tujuan-tujuan yang mau kita capai begitu. Itu closing statement saya. Terima kasih Romo, luar biasa sekali ya. Saya mewakili program studi sistem informasi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Romo Viko sudah meluangkan waktunya untuk podcast bersama di siang ini, Romo. Sukses sama-sama, terima kasih, dan sehat selalu buat Romo, dan juga sukses untuk SMA Kolose Loyola. Terima kasih Romo, selamat siang, sampai ketemu lagi Romo. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.